Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisin, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Agribisnis. Hari ini akan melakukan praktek unit 1 mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis. Dengan ini saya bersama dengan siapa, Pak? Bapak Robi, Mas. Bapak Robi. Iya. Bapak ini bergerak di UMKM apa ini, Pak? Saya ini bergerak di UMKM Keripik Singkong, Mas. Keripik Singkong. Untuk pemasok utama bahan baku pembuatan keripik singkong ini dari mana nih, Mas? Untuk bahan bakunya kita ambil dari petani-petani yang ada di Desa Dawas, Mas ya. Karena di sana banyak bahan baku singkong, Mas. Oke. Selanjutnya, Mas, apakah semua produk Anda diproduksi secara in-house atau pihak ketiga yang terlibat, Mas? Untuk produksi sendiri kita lakukan di rumah, Mas ya, masih in-house, Mas. Masih in-house. Iya. Untuk proses produksi, Pak, dirancang untuk memulai permintaan pasar itu bagaimana, Pak? Jadi kita itu ada memakai pembukuan, Mas ya. Ya. Mading kayak mading itu, Mas ya. Pencatatan penjualan setiap harinya, Mas ya. Jadi dari situlah kita mengetahui setiap harinya itu berapa gitu, Mas. Dan kebutuhan bulan lalu juga berapa gitu, Mas. Jadi dari review penjualan tiap bulan itu, Mas ya? Iya. Untuk strategi ini, Mas, apakah Mas ini memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Jadi untuk meningkatkan efisiensi produksi ini untuk pengirisannya kita menggunakan mekanis, Mas ya. Jadi lebih cepat, lebih efisien, jadi tenaga kerja juga lebih cepat, lebih sedikit tenaga kerja yang digunakan, waktu produksi lebih cepat. Selanjutnya, Pak, bagaimana produk didistribusikan dari pabrik pengolahan ke pengecer? Produk didistribusikan menggunakan mobil pickup, Mas ya. Kita pakai mobil pickup, Mas. Apakah Anda menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecer? Langsung, Mas, langsung ke warung-warung gitu, Mas. Langsung didistribusikan sendiri, Mas. Oh, jadi didistribusikan sendiri, Mas, yang nggak pakai distributor Enggak. mitra gitu, Mas ya? Kita langsung sendiri yang mendistribusikan, Mas. Untuk selanjutnya, Mas, siapa saja pengecer utama atau yang menjual produk Anda ini, Mas? Warung, Mas, yang satu warung. Ya, kemudian minimarket, bumdes, Mas, yang usaha desa itu kan, Mas ya. Jadi kita satu juga. Lalu usaha-usaha kecil di sekitar rumah, Mas. Bagaimana hubungan Mas dengan pengecer dalam hal pengelolaan stok dan promosi produk? Jadi untuk hubungan ini baik, Mas ya. Kita komunikasi sampai ke warung ini pelanggannya seperti apa, kita yang memberikan informasi lah untuk lebih singkatnya bagaimana begitu, Mas. Jadi untuk evaluasi kami sendiri kan untuk memperbaiki kualitas. Seberapa sering Mas berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk tersedia di pasar? Sangat sering, Mas ya. Kita komunikasi terus tentang stok di warungnya bagaimana, penjualannya bagaimana begitu, Mas. Untuk pertanyaan mengenai konsumen ini, Mas, siapa saja konsumen utama dari produk Mas? Untuk konsumen utamanya ini ada remaja, Mas. Remaja, orang dewasa, dan orang tua, Mas. Oke, berarti termasuk hampir semua usia, Mas ya? Iya, karena kan ya gurih kan, Mas. Orang suka ngemil kan? Banyak suka ngemil. Bagaimana Mas memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Untuk hal tersebut kita lakukan observasi, Mas ya, melalui pengecer, Mas. Kita observasi, jadi kita tahu lah bagaimana kebutuhan konsumen. Ya, jadi observasi itu observasi keinginan pelanggan itu, Mas? Iya, benar, Mas, keinginan mau yang ini kurang apa sih gitu kan, atau mau rasa apa sih gitu, Mas.
Apakah ada mekanisme untuk mendapatkan feedback dari pelanggan? Feedback dari pelanggan mas ya. Dari pengecer yang menggunakan kita langsung observasi langsung ya terhadap pelanggan mengenai apa yang dibutuhkan pelanggan mas. Tadi kayak rasanya atau kualitasnya gitu mas. Oke. Bagaimana produk berpindah dari pemasok, pabrik, lalu ke distributor sampai ke pengecer, Pak? Jadi kami ambil produknya bahan mentahnya dulu di singkong kita kan dari petani di desa Dawas tadi kan. Kemudian kita kelola di rumah, kemudian kita pasarkan ke warung-warung menggunakan mobil pickup. Bagaimana pembayaran dilakukan antara pelanggan, pengecer, dan pemasok ini, Mas? Untuk pembayaran mas ya kita lakukan langsung di tempat mas ya. Begitu barang kita ambil langsung kita bayar mas ya, karena saya tidak mau menunda pembayaran gitu mas ya, takutnya nanti lupa atau bagaimana mas ya. Jadi untuk menjaga kepercayaan juga, saling sama-sama enaknya aja sama ini mas ya, usaha itu mas. Oh, jadi kita beli bahan baku itu cash, Mas ya? Iya, kita Terus lakukan secara cash mas. kita menjual ke pengecer tuh cash juga? Iya, Oke. begitu mas. Apakah ada strategi khusus untuk mengelola arus kas dalam rantai pasok ini, Mas? Untuk mengelola arus kas sendiri ini nggak ada mas ya. Nggak ada pengelolaan khusus, Mas ya? Nggak ada. Apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi, Mas? Cara kami menanganinya ya ini dengan menggunakan transportasi milik sendiri mas ya. Jadi lebih terjangkau mas. Lebih terjangkau, lebih hemat, Mas, lebih ya? hemat juga. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas, Iya. apa saja mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produk ini, Mas? Untuk transportasi utama yang saya gunakan mas ya, mobil pickup mas. Oh, pick up. Iya. Apakah Anda menggunakan kombinasi beberapa mode transportasi, Mas? Tidak mas, saya hanya menggunakan satu transportasi. Jadi cuma pick up itu, Mas, ya? Iya. Bagaimana Anda memutuskan bahwa mobil pickup itu atau transportasi itu yang paling sesuai dengan produk Anda, Mas? Karena permintaan produk masih sesuai dengan menggunakan mobil pickup mas ya, lebih ini juga. Agak apa sih? Baca aku nggak ngocol lagi. Karena permintaan produk masih Di sekitar kecamatan Kuang. Ya. Paham kan? Ya, kecamatan. Oke. Bagaimana Mas memutuskan mode transportasi yang paling sesuai untuk produk Mas ini? Karena permintaan produk masih sekitar kecamatan, sehingga mobil pickup lebih diutamakan mas ya. Kami mengutamakan mobil pickup sih, karena masih di sekitar kecamatan. Untuk permintaan masih sekitar kecamatan, Mas? Iya benar. Kenapa tidak menggunakan mobil truk, Mas? Biayanya lebih besar mas ya. Lebih besar. Iya. Selain itu mungkin muatannya kurang, Mas, ya, kalau pakai mobil truk itu. Iya, masih rugi kita. Rugi, Mas. Kapasitas mobilnya terlalu masih sisa banyak. Iya. Untuk apakah sifat produk Mas ini mempengaruhi pilihan mode transportasi, misalnya sifat produk mudah rusak atau gimana itu, Mas? Iya mas, karena katakan ini keripik singkong mas ya, yang mana ini makanan kering aja sih, sangat mudah rusak, makanya kita menggunakan mobil pickup untuk menjaga kualitas mas, agar tidak mudah rusak. Ya. Apa saja tantangan utama dalam transportasi produk agribisnis ini, Mas? Terkadang ada beberapa produk yang rusak mas ya, sehingga menjadi kerugian sendiri untuk kita gitu, mas. Jadi kadang masih ada yang rusak, Mas, ya? Iya. Bagaimana Anda menangani produk yang rusak tersebut, Mas? Ya, kita ganti mas. Kita ganti dengan produk yang bagus. Yang baru, Mas, ya? Iya, yang baru pada
ke warung-warung ataupun ke pelanggan. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.